Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pecinta mancing mania ya, khususnya teman-teman pecinta mancing laut. Salam dari laut. Untuk kali ini saya akan membagi tutorial kepada teman-teman semua bagaimana caranya membuat media andaman, stickbait atau media metal jig ya teman-teman, untuk kita pasang dekal ya, dari proses nol. Ini contoh ada stickbait ya, atau andaman ya, seperti ini masih proses nol. Nanti kita jadikan seperti ini ya, yang sudah jadi. Nah, yang sudah jadi realis ya teman-teman ya, motifnya keluar ya, motif di dalam dekal tersebut keluar. Motif sisinya yang ada di dalam keluar ya, seperti ini. Untuk produk dekal saya menggunakan produk dekal dari OWL ya teman-teman, seperti ini. Ini contoh produk dekal dari OWL atau Value Limit yang ada di Jember. Ini contoh kertas dekalnya yang sudah kita foto, yang kita sudah pesan sesuai ukuran ya, ukuran media yang akan kita buat. Nanti proses selanjutnya saya akan tunjukkan kepada teman-teman mulai dari awal sampai produk jadi dan layak untuk teman-teman gunakan, dan bahkan untuk teman-teman jual ya, kalau memang teman-teman berkenan mau membuka usaha di media lur ya. Baik teman-teman, untuk tahap pertama pemasangan dekal ya, teman-teman harus terlebih dahulu memasang foil ya, foil hologram kepada media stickbait andaman atau metal jig yang akan teman-teman gunakan. Seperti ini medianya ya, ini contoh saya menggunakan andaman teman-teman. Nah, untuk motif hologram terserah kepada teman-teman mau menggunakan motif apa. Kebetulan saya menggunakan motif lembu ya. Untuk motif sesuai selera ini adalah stiker hot stamp ya teman-teman, yang biasa digunakan untuk pemasangan kepada metal jig dan lain sebagainya. Seperti ini teman-teman. Setelah nanti kita pasang, kita lanjut ke proses berikutnya. Nah kawan, ini hasil kita setelah melakukan pengpresan tadi ya, untuk seperti ini. Nah, setelah media terpasang stiker seperti ini, yang wajib teman-teman lakukan adalah menutup sambungan ini ya teman-teman. Nanti menutup sambungan ini keduanya dan memberi motif awal seperti yang teman-teman inginkan. Memberi motif warna awal ya, sesuai yang teman-teman inginkan. Misal model ikan kembung, ikan layur, ikan apa ya, seperti ini teman-teman. Nah, setelah dia terpasang motif, terpasang cat warna seperti ini teman-teman, lanjut ke proses berikutnya. Teman-teman bisa lanjut ke proses berikutnya. Ini media sudah tertutup ya, untuk media stiker semua teman-teman. Nah, kedua media sudah tertutup ya. Setelah sampai di proses ini, teman-teman bisa melanjutkan ke proses pendekalan ya teman-teman, sesuai motif yang teman-teman inginkan. Ini pastikan sebelum melaksanakan pendekalan ini sudah terclear ya. Di sini sudah dipasang clear teman-teman. Jadi nanti gunanya apa? Setelah pemasangan clear, media dekal dan media yang akan kita gunakan untuk pemasangan dekal itu mudah untuk menempel teman-teman, dan menempelnya secara rapi ya.
rapi dan halus nantinya. Ya, proses pertama teman-teman yang harus dilakukan adalah sebelum dekal digunakan, teman-teman harus melakukan pengetiran ya. Tahap pertama menggunakan pengirit botol ya, kaleng seperti ini. Setelah pengetiran rata seperti ini, cukup 1 kali lapis ya. Cuman dia merata teman-teman, kelihatan ya, bilapnya rata. Ini berarti dia pengetiran sudah tipis dan rata ya. Kita jemur di terik matahari ya, kurang lebih 5-15 menit sebelum digunakan. Ini saya mempunyai 3 media teman-teman, 3 media yang sudah kita warnai dasar ya, seperti yang proses di depan ya, kita warnai dasar dan sudah dipasang hidup juga ya. Kita akan menjadi bahan media untuk pemasangan ikan. Saya di sini membuat motif untuk ikan cakalang. Nah, untuk dekal yang sudah kita pasang clear tadi ya, sudah kita lapisi clear seperti ini, sudah kering. Lalu kita potong sesuai ukuran media ya, seperti ini. Lalu kita rendam sampai dia terlepas sempurna ya teman-teman. Nah, setelah perendaman seperti ini teman-teman, setelah dia terangkat sempurna ya, contoh terangkat sempurna, dia sudah terlepas ya, seperti ini. Nah, dia sudah terlepas ya, terlepas rata seperti ini. Banyak cara pemasangan dari teman-teman maker yang lain menggunakan alat dan lain sebagainya. Kalau saya cukup manual tek saja kawan-kawan. Tahapan ini adalah yang harus teman-teman perhatikan semua ya. Yang pertama, kita paskan untuk pemasangan dekal kepada media ya, seperti ini media andaman. Kita paskan dari ujung kepala sampai ujung ekor. Gunanya apa? Kita melakukan pemasangan di dalam air itu untuk mengurangi risiko pecah atau sobek kepada media dekal. Dikala kita salah penempatan pertama, penempatan posisi ya, ketika salah kita penempatan posisinya, kita bisa buka pasang seperti ini. Kita paskan. Nah, setelah media terpasang seperti ini, kita lepas ya, contoh ini sudah pas. Tahapan penting yang harus teman-teman lakukan menggunakan, kalau saya menggunakan kain kering ya teman-teman, ini bekas baju atau bekas apa ya yang dia sekiranya buat memproses ini. Nah, kita tiriskan ya untuk antara air dan dekal menggunakan kain kering seperti ini. Kita tekan di bagian tengahnya teman-teman. Nah, di bagian tengahnya ini gunanya untuk merekatkan media kepada dekalnya ya, atau dekal kepada medianya. Setelah proses penekanan dan penirisan air seperti ini selesai di bagian tengah, teman-teman lanjut ke bagian perut atau bagian pinggirnya ya, secara merata seperti ini. Ini untuk meniriskan air yang ada di antara dekal dan media andaman atau media-media lain teman-teman. Kalau dia tidak ditekan atau kita menggunakan blower atau yang lainnya, ada sedikit air biasanya tertinggal di antara media dekal dan andaman gitu. Nah, setelah terpasang rapi seperti ini teman-teman, pastikan di area bawah sini teman-teman. Nah,
dia terpasang presisi dan rapi. Kalau tidak rapi seperti ini kelihatan ya, melebihi batas dari tengahnya ya. Kita potong menggunakan finish ya, atau cutter yang teman-teman ada di rumah. Potong secara lurus garis tengah ya. Gunanya apa? Gunanya adalah dia memberi kerapian atau media dekal ini untuk menjadikan media seperti aslinya ya, menjadi seperti aslinya. Dan teman-teman hindari penyambungan dekal menggunakan cat di bagian perut, karena itu akan mengurangi tampilan realisnya ya teman-teman. Kita rapikan. Nah seperti ini. Setelah dia rapi dan lurus, kita lanjut ke pemasangan proses berikutnya atau sebelahnya ya. Kita lakukan proses yang sama seperti pemasangan pertama teman-teman. Yang membedakan di pemasangan tahap kedua atau sebelahnya, teman-teman harus bisa mempaskan bagian sambungan yang ada di perutnya, jangan sampai terbuka. Nah seperti ini teman-teman, pemasangan media harus pas ya, dia tertutup rapi ya, tertutup sempurna seperti ini di bagian bawah perutnya, dan kelihatan teman-teman, dia kelihatan presisi ya, seperti realis, seperti ikan pada umumnya. Nah kita lanjut ke proses penyambungannya. Di proses ini kita samalah penggunaan media kain sebagai alat untuk meniriskan air ya kepada media yang kita pasang ya. Kita rapi dulu. Baik teman-teman, ini setelah kita pemasangan dekal ya, setelah jadi seperti ini, kita lanjut proses pengukiran tipis saja teman-teman. Kita lanjut pengukiran tipis saja. Baik teman-teman, ini contoh hasil kita setelah melakukan pengukliran tahap pertama setelah pemasangan dekal ya kepada media andaman seperti ini. Udah lumayan banyak contoh di sini teman-teman, dan motif sudah mulai kelihatan ya seperti ini ya. Motif sudah keluar ya. Di sini juga saya menyelesaikan stick pad juga teman-teman. Ini ada stick pad yang juga sudah saya pasangkan dekal. Setelah proses ini selesai, teman-teman saya sarankan jangan langsung menyambung media ini ya, karena media masih terlihat sangat kasar teman-teman. Nah seperti ini, itu karena dekal dan clear belum tersambung rata ya, karena ada jarak di antara dekal dan media. Ketebalan clearan kita dan proses menyatukan seperti ini, kita harus menggosok menggunakan kertas gosok yang ukuran 2000 teman-teman, atau yang paling halus. Kita menggosoknya di dalam air ya, untuk menghaluskan media teman-teman. Seperti ini contoh kertas gosok ukuran 2000 ya, yang sudah di air atau tahan gesekan seperti ini paling halus teman-teman. Nah ini bagian yang belum rata ya, ada sambungan, ada kerutan ya, kelihatannya di kamera ya, itu kerutan dari sambungan teman-teman yang belum rapi. Kita gosok seperti ini teman-teman, secara merata ke seluruh media, mulai dari atas, tengah dan bawah, digosok secara
kata teman-teman, usahakan penggosokan ini diulangi sampai benar-benar media terasa halus ya, gosok rata seperti ini. Nah, setelah media sudah terasa halus merata seperti ini teman-teman, berarti media sudah dirasa cukup untuk melanjutkan proses penyampuan atau proses berikutnya ya. Baik teman-teman, ini hasil dari media setelah kita gosok ya. Nah, setelah kita gosok seperti itu. Nah, setelah tahap ini selesai, kita pemasangan mata sudah, pemasangan gramasi seperti ini sudah ya. Kita lanjut untuk proses finishing akhir ya. Nah, kita lanjut untuk proses finishingnya ya teman-teman. Kita lanjut proses finishing teman-teman. Ini proses finishing tahap pertama. Jika teman-teman menginginkan glossy yang tinggi, ulangi penggeliran tahap ini sebanyak 2 atau 3 kali ya teman-teman. Kita ulangi proses ini antara 10 sampai 15 menit ya teman-teman, untuk menghasilkan daya glossy dan memaksimalkan kekerasan clear kepada media yang sudah kita finishing akhir seperti ini ya. Ini hasil kita setelah finishing ya teman-teman. Ini hasil finishing 3 kali proses untuk pengerjaan yang kita lakukan kemarin ya. Untuk hasil ini sudah maksimal menurut saya teman-teman. Dari glossinya sudah tinggi dan kekerasannya juga sudah maksimal. Jika teman-teman melihat tutorial ini dari awal, pasti bisa teman-teman membuat seperti ini dan layak untuk dijual. Jika teman-teman semua tidak ada waktu untuk membuat tutorial ini, teman-teman juga bisa langsung memesan kepada saya. Juga bisa, teman-teman bisa memesan sesuai selera karakter yang teman-teman inginkan ya, dari semua jenis ikan. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bantu subscribe ya, untuk membangun channel ini agar lebih baik ke depannya dan bisa membuat tutorial-tutorial lain yang lebih bermanfaat kepada teman-teman pemancing semua. Thank you.